Keluarga Gracia, kali ini kita ke informasi seputaran Cirebon. Pemerintah RI menegaskan transfer data yang dimaksud dalam kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat hanya mencakup data komersil, bukan data pribadi atau data strategis milik negara. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam joint statement tentang kerangka perjanjian perdagangan Amerika Serikat Indonesia, data yang dimaksud adalah data-data komersil. Ia menjelaskan data pribadi mencakup informasi seperti nama, umur atau nomor telepon, sedangkan data komersial yang dimaksud adalah data hasil penjualan perusahaan atau data dari riset lapangan. Misalnya, pengolahan data penjualan di daerah tertentu yang dikumpulkan oleh perusahaan atau bank, lalu dianalisis untuk kebutuhan bisnis. Itu yang dimaksud sebagai data komersial. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon memastikan data kependudukan masyarakat Kota Cirebon tetap aman dan tidak terdampak oleh isu kebocoran data yang belakangan ramai diperbincangkan. Pernyataan ini menanggapi klaim seorang peretas yang mengaku berhasil membobol jutaan data penduduk di wilayah Jawa Barat. Sekretaris Disdukcapil Kota Cirebon Rahmat Saleh menegaskan, hingga saat ini tidak ditemukan indikasi kebocoran atau pelanggaran sistem administrasi data kependudukan di Kota Cirebon. Data kependudukan di Kota Cirebon tersimpan dalam basis data yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Menurutnya, lembaga-lembaga pengguna seperti BPJS, Dinas Kesehatan, hingga kepolisian tidak diberikan data secara langsung, melainkan hanya mendapatkan hak akses terbatas untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB, pihaknya hanya melakukan sinkronisasi, antara lain mencocokkan nomor induk kependudukan atau tanggal lahir. Rahmat menjelaskan, Disdukcapil Kota Cirebon secara tegas tidak menyebarkan data pribadi secara detail. Semua proses dilakukan dengan pengamanan berlapis demi melindungi identitas masyarakat. Iya, terkait fenomena penyalahgunaan data pribadi seperti data dalam kasus pinjaman online ilegal, Rahmat menilai bahwa hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh kelalaian masyarakat dalam menjaga dokumen pribadi. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD, karena sistem ini dinilai lebih aman berbasis QR Code yang hanya bisa diakses oleh pemilik data.